Bahkan kalau ada lihat seseorang makan di meja makan, aku jam berikutnya. Kayak sengaja meng-avoid ya. Sengaja banget, selalu begitu, makanya sendiri-sendiri. Tapi apa yang akhirnya Tuhan lakukan? Kalau kita berbicara tentang spiritual journey, I'm sure there's a lot of spiritual experience yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Melita. Aku dapat pengertian mungkin kayak akhir-akhir ini sih sebenarnya, mungkin baru tahun, ya banyak lah perubahan setelah aku say sorry sama papa mama. Banyak banget perubahannya. Dan yang Tuhan izinkan terjadi itu memang aku harus dengan hati yang berserah dulu ya. Aku harus bener-bener hancur dulu, bilang sama Tuhan, udah Tuhan, buat Tuhan aja gitu. Kayak oke, aku udah gak mau ikut campur nih, Tuhan aja deh gitu. Tuhan nyuruh aku apa aku lakuin, tapi the rest ya Tuhan aja gitu. Yang Tuhan izinkan terjadi setelah itu, yang Tuhan lakukan memang bukan cuman pemulihan dalam pekerjaan, bukan cuman pemulihan dalam pergumulan aku misalnya kayak finansial, masalah A, masalah B, secara jasmani, secara materi. Bukan cuman itu. Ternyata deeper than that. Aku terkagum dan aku terkaget-kaget setengah tahun ini sama Tuhan, karena ini kalau aku boleh sharing agak lebih deep. Jadi sebenarnya keadaan rumah tuh kuburan banget. 1,5 tahun loh Kak. Dan gak perlu 1,5 tahun lagi untuk membuat rumah aku jadi pulih. Cuman butuh kayak 2 hari. Kayak 2 hari 3 hari tuh kayak, seingat aku tuh pokoknya kurang dari seminggu. Yang tadinya aku gak bisa ngobrol sama papa mama, aku gak bisa ngobrol sama abang-abang aku, bahkan papa mama gak bisa ngobrol berdua, papa mama gak bisa ngomong sama abang-abang aku. Semuanya kayak penuh penyalahan, saling salah-salahan, saling nyalahin diri. Kayak di mana letak salahnya? Apa yang disalahkan sebenarnya? Karena yang disalahkan adalah, jadi mama itu selalu berpikir, kenapa saya kecolongan? Anak saya Tuhan panggil karena saya salah, karena saya tidak menjaga dengan benar. Gitu. Dan kalau papa berpikirnya, karena papa kehilangan mamanya papa itu di usia masih sangat muda, jadi papa berpikir, kok saya harus kehilangan perempuan lagi dalam hidup saya, gitu. Sedangkan abang-abang aku, saya jagain dengan segenap jiwa saya, dengan segenap raga saya. Kenapa kecolongan? Sedangkan aku kayak berpikir, aku belum jadi adik yang baik. Jadi kita sama-sama berpikir, siapa yang salah? Kalau kalian semua punya perasaan seperti itu, siapa yang salah? Itu 1,5 tahun cuman bergumul di situ-situ aja. Mungkin kalau iblis denger pada saat-saat itu mungkin bisa seneng banget ya. Si jahat tuh seneng banget denger itu. Dan keadaan rumah bukan cuman kuburan, bukan cuman perasaannya, Miss. Bener-bener situasinya. Rumah tuh berdebu, bener-bener kayak barang-barang di mana-mana. Gak ada yang peduli kalau ada paket, ya udah taruh aja situ. Kayak kumuh banget gitu. Padahal kalau misalnya orang bilang, enggak ini kok klasternya bagus kok. Tapi bagi aku, enggak, rumahnya jelek banget. Ini yang terjelek rumahnya. Aku kayak berpikir kayak gitu. Padahal kayak menurut orang, enggak kok ini di depan juga. Enggak, jelek banget. Jeleknya tuh dari segi perasaan, dari segi penempatan dan semua jelek banget. Dan sampai akhirnya pemulihannya yang Tuhan kasih adalah gak nyampe seminggu. Aku cuman perlu bilang sama Tuhan, Tuhan aku ikut sekarang, gitu. Ternyata aku benar-benar cuma kayak, Tuhan aku gak tahu lagi deh harus apa. Aku say sorry sama papa mama. Itu langkah pertama yang menurut aku kayak harus lakuin deh sama papa mama. Setelah itu baru tuh kakak-kakak aku justru sekarang lebih maju. Padahal waktu itu kayaknya rasanya kok tersendat, semua pekerjaan aku tersendat ya. Abang-abangku sampai mikir kayak gitu. Dan sekarang ada berkat-berkat yang gak terduga dari Tuhan. Bahkan pekerjaan papa juga kayak ada aja jalan gitu. Dan mama juga mulai yang kayak, oh iya Tuhan terima kasih. Dari tadinya cuman penuh penyalahan diri dan segala macam, sekarang enggak. Sekarang jadi justru kayak ayo kita doa bareng lagi, makan bareng lagi. Tadinya nggak bisa. Jadi makan sendiri-sendiri. Bahkan kalau ada lihat seseorang makan di meja makan, aku jam berikutnya. Kayak sengaja meng-avoid sengaja banget, selalu begitu, makannya sendiri-sendiri. Sampai akhirnya di titik kalau sekarang nggak mau makan kalau nggak bareng. Semuanya kayak makan bareng yuk. Padahal aku kayak abis ini aku mau makan di luar. Oh nggak apa-apa, makan aja dulu. Aku kayak dikit aja ya. Kayak gitu. Jadi pemulihan itu betul secara jasmani juga ada. Tapi bukan itu yang berat.
mungkin nggak langsung gede, itu tentang kapasitas hati seseorang yang Tuhan kasih. Tapi aku senengnya yang Tuhan bikin aku kaget itu adalah pemulihan dalam keluarga itu. Yang nggak bisa dibeli pakai apapun. Dan I'm so happy. Dan itu cepat ya, kalau dia ingin membalikan keadaan, asalkan kita mau gerak aja, sebenarnya that's it. Semua bisa dipulihkan, bukan cuma dipulihkan, jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan itu sekejap gitu. Bener-bener sekejap. Aku inget banget itu kayak gak nyampe seminggu, aku kayak cuman renung dalam kamar aku kayak, kok cepet banget itu. Aku kayak, aku lama banget nih marah sama Tuhan. Kok cepet banget ya. Kayak gitu. Setelah itu gak berhenti-berhenti, makanya aku karena jadi kamu kayak, taat puji Tuhan, mendengar dan melakukan, take the first step. Kan harus ada orang pertama yang mengunlock, baru semua yang mandek-mandek itu akhirnya dibukakan kan. Puji Tuhan. Amin. Wow, berarti itu 2022. Dan memang dari beberapa orang juga bilang sama aku kayak, kok selama ini kita bingung ya ngobrol sama Meli itu kayak seseorang yang manut-manut aja tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Tapi semenjak tahun 2022 kemarin, kayaknya orang tuh kayak, oh Meli itu udah lebih firm ya sekarang. Pokoknya Meli tahu nih arahnya mau kemana dan segala macam. Aku bilang, udah, aku udah punya clue-nya nih sekarang gitu. Aku udah punya panutannya. Ya Tuhan aja. Apa yang Tuhan bilang aku langsung. Kalau sebelumnya aku kayak orang bingung-bingung, untung Miss Mary ketemunya aku sekarang. Kan gak ada yang kebetulan. Kalau ketemunya dulu mungkin kita sama-sama orang bingung ya. Karena aku juga pernah berada di dalam, maksudnya kalau saya bilang sih 2 tahun. Ya sebenarnya dari sejak 2020 sih. Maksudnya sometimes Tuhan benar-benar punya caranya. Dan sebenarnya bukan cuma kita pengen dekat dengan dia, sebenarnya dia yang cari kita gitu kan. Ya hanya saja caranya dia itu, aku selalu bilangnya lebih romantis ya. Maksudnya Tuhan tuh romantis banget. Sometimes kadang-kadang kita tuh gak sadar. Cuma aku tuh baru sadar sekitar beberapa tahun lalu ketika aku men-trace back gitu. Ternyata Tuhan nyari saya. Terus aku benar-benar men-trace back gitu ke tanggal berapa, gimana, apa kejadiannya segala macam. Dan aku ngelihat bahwa ya ternyata dia juga cari saya. Sama aja kayak orang lagi pacaran gitu kan, kita pikir kan kita lagi suka sama dia, tapi begitu kita tahu ternyata dia juga udah usaha segini besarnya gitu untuk PDKT sama kita, itu kan kita ngerasa feel so honored ya. Banget. Ya gitu sih. Jadi kalau kita ketemunya tahun lalu, mungkin kita sama-sama 2 orang yang sedang bingung. Lagi berada dalam proses, proses dipulihkan dan mencari tahu lah gitu. Ya tapi Tuhan baik, akhirnya dipertemukannya sekarang. Puji kan. Tuhan. Langsung lagu lagi. Lagu. Nyanyi. Ini dulu yang mulai. Jangan. Ini lead vokalnya. Masih pagi. Ya, kita latihan dulu. Kita ketawa-tawa dulu sambil latihan ini ya. Suara ya. Ini lagi pemanasan dari tadi. Lagi pemanasan ya. Udah, oke. Aduh. Ditunggu nanti ya. Kita harus nyanyi kayaknya. Tapi kan bisa diedit nanti. Bisa. Aja. Mungkin langsung taruh ini back soundnya. Ntar ini Om Albert geleng-geleng kepala kali ya. Tapi ya sometimes orang nggak akan pernah tahu exactly apa yang kita sendiri alami gitu kan. Maksudnya cuma kita sendiri yang mengalami, yang benar-benar tahu exactly perasaannya seperti apa, pemikirannya seperti apa, pergumulannya seperti apa gitu. Ya, tapi pada akhirnya orang bisa tahu dan orang bisa melihat bahwa mereka nggak perlu tahu cerita detail kita, tapi mereka hanya perlu tahu Tuhan yang tolong kita. Amin. Tuhan yang angkat kita. Amin. Nyanyi. Lagunya itu guys. Langsung cek. Yang dia minta. Wah, udah belum nyampe. Nadanya salah kali itu, tangga nadanya. Iya. Ini nyanyi sekarang atau nanti? Nanti aja ya. Aku masih gugup. Iya, nanti. Kita lanjut dulu. Oke. Ya, ini mungkin salah satu asumsi bahwa orang pikir
Kalau penyanyi bisa nyanyi kapan aja ya. Enggak loh. Sama. Aku pun juga kadang-kadang gitu setiap kali misalnya, Miss Mary kasih motivasi dong, kira-kira apa quotes hari ini gitu, motivasi. Dikira langsung kali ya. Kayak pabrik motivasi gitu ya. Sometimes kan semua itu kan ada konteksnya. Kita kadang-kadang kan nggak bisa hanya satu ini gitu kan. Sama aja kayak obat gitu kan, harus tahu penyakitnya apa gitu kan.